adalah handphone Redmi Note 9 Pro. Jadi kita kemarin sudah unboxing yang Redmi Note 9 saja, dan ini yang Pro. Oke, ini dengan bentuknya yang berwarna putih. Jadi kita review kameranya, video dan kamera fotonya. Jadi lebih arahnya ke sana. Sama desainnya. Oke, yang pertama kita lihat desainnya, ini polos di bagian depan, dan ternyata untuk kamera depannya itu berada di tengah seperti tipe flagshipnya Samsung. Oke, jadi kalau kita hidupkan bernampak ya, kameranya ada di bagian tengah. Untuk ukuran kamera depan ini tergolong sedikit lebih besar daripada handphone flagship Samsung. Namun kalau untuk handphone yang dengan harga yang seperti Redmi Note 9 Pro ini, di harga 3.800-an, cukup memuaskan untuk ukuran kameranya. Jadi ukurannya seperti ini, yaitu untuk ukuran kamera depannya yang beresolusi 16 megapiksel. Lalu kita ke desain bagian sampingnya, ada slot SIM-nya. Jadi ada slot SIM-nya 3 slot. Di bagian bawahnya ada USB Type-C, di speaker dan earphone jack. Lalu di sisi sebelah kanannya terdapat tombol power yang juga sekalian sebagai fingerprint. Jadi fingerprintnya udah nggak di belakang, juga nggak di layar karena tidak Super AMOLED, namun ada di sisi bagian kanan. Jadi ini merupakan fingerprint, dan ini tombol volume. Di bagian atas ada di sini speaker memanjang. Di sini ada mikrofon, dan ada di sini sensor untuk menghidupkan alat elektronik yang merupakan keunggulan dari produk Redmi dan Xiaomi. Lalu di bagian belakangnya terdapat 4 kamera yang dibuat sedemikian rupa berbentuk segi 4 dan sedikit menonjol. Jadi kameranya ini desainnya menonjol segi 4 di belakang, dan di sini ada tulisan 64 megapiksel dan kamera 64 megapiksel kamera. Jadi yang diunggulkan yaitu 64 megapiksel kamera utamanya. Ada 4 kamera. Yang kita lihat selanjutnya itu menu yang ada di atas. Jadi menunya di atas. Di sana ya seperti biasa ada di sini untuk data seluler, wifi, center, hening, dan mode bacanya juga ada. Screenshotnya juga ada, dan yang menarik di sini di harga 3.800-an udah ada juga NFC-nya. Jadi memang saat ini NFC penggunaannya tidak terlalu banyak, namun untuk kedepannya bisa jadi NFC bakal berfungsi banyak digunakan di handphone. Jadi handphone ini udah ada NFC-nya, dan ini baterainya 5020 mAh. Dan kita lihat bagaimana spesifikasinya. Menggunakan Snapdragon 720G. Kalau di situsnya kita lihat, mereka mengatakan ini ukuran chipsetnya itu 8 nanometer, cukup kecil, dan itu biasanya lebih baik daripada yang besar. Memori internal tuh 128GB, dan RAM-nya itu 8GB. Kita lihat spesifikasinya, ya, RAM-nya 8GB, internalnya 128, jadi sudah cukup lega untuk ruang penyimpanan dari handphone ini. Untuk kamera utamanya itu pada dasarnya itu 16 megapiksel. Jadi kalau kita buka kamera pada mode ini, maka akan besar dari gambar itu, kualitas dari gambar itu 16 megapiksel. Lalu kita bisa meningkatkannya sampai 64. Nah, jadi kita klik ke mode 64 megapiksel. Untuk hasil fotonya akan saya bagikan. Lalu untuk kamera wide angle kita akan menggeser ke sisi sebelah sini. Nah, maka ini akan terasa lebih lebar daripada ketika menggunakan yang perbandingan 1. Nah, ini perbandingan 1 dan ini perbandingan 0,6. Untuk mengaktifkan makronya kita geser ke sebelah sini. Ini adalah hasil dari makro.
Ini untuk kamera biasa. Megapiksel, dan ini adalah hasil pemotretan dari wide angle. Dan ini adalah hasil dari 64 megapiksel. Nah, kalau yang ini adalah hasil dari kamera bokeh. Bagus, potongannya juga rapi. Untuk video juga seperti itu. Untuk sesi pertama dia akan pada kamera 16 megapiksel. Jadi kalau video itu kameranya itu kualitasnya akan 16 megapiksel. Bisa juga digunakan kamera wide angle pada video. Begitu juga dengan kamera makro. Saya sudah menguji handphone ini dan hasil dari video yang digunakan pada wide angle lebih stabil daripada video yang digunakan kamera utama. Jadi kalau Anda ingin pada video yang cukup stabil, maka saya sarankan menggunakan wide angle dalam penggunaan video. Akan saya bagikan. Ya, ini adalah video dengan menggunakan kamera utama, cukup stabil. Tekan coba lari kecil menggunakan dua tangan, satu tangan. Oke, Anda bisa lihat bagaimana stabilannya. Nah, ini proses pengambilan gambar menggunakan kamera utamanya. Dan ini adalah video menggunakan wide angle. Masih juga tetap stabil. Tekan lari dengan satu tangan, dengan kedua tangan berlari, stabil. Ini adalah proses pengambilan video dengan menggunakan wide angle. Jadi cukup stabil, lebih stabil dari kamera utama. Namun kamera utama juga stabil. Dan ini adalah video dengan menggunakan kamera makro pada Redmi Note 9 Pro. Nih nampak ada binatang. Ya, bagus. Kalau ini kamera utama tapi diputar-putar aja, mencoba ngetes aja. Oke, ini adalah video yang digunakan kamera depan dari Redmi Note 9 Pro. Dan ini kondisinya di siang hari, agak sedikit cerah dan coba berlari ya. Ya, agak goyang, cuman masih fokus. Oke. Lantas bagaimana hasil dari review ini? Menurut saya HP ini sangat saya anjurkan, sangat worth it di harga 3.800.000. Kenapa? Karena kameranya tuh bagus banget. Dan lihat, nanti Anda bisa lihat dari fotonya, itu kameranya bagus dan videonya juga stabil. Jadi saya sangat suka dengan hasil pengambilan video dan kamera dari handphone ini. Ditambah lagi dengan prosesor yang udah menggunakan Snapdragon 720G, itu saya rasa untuk game tidak ada masalah di sana. Oke, sekian dari video dari saya. Terima kasih.